Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hidayah dengan NBI 12 261. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial terkait etika bisnis. Pertama-tama kita akan membahas tentang etika dulu. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir, atau berarti pula adat istiadat. Sehingga etika secara filosofi adalah berkaitan dengan nilai-nilai, value, kesusilaan tentang baik dan buruk. Etika bisnis berkenan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku atau tindakan bisnis dengan acuan pada kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Kebenaran yang dimaksud adalah etik standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh masyarakat ataupun perusahaan maupun individu. Selanjutnya adalah kode etik yang diperlukan. Yang pertama adalah menjaga keselarasan dan konsistensi. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang ketiga, mewujudkan integritas. Yang keempat, menciptakan ketenangan bagi pemilik dan karyawan. Dan yang kelima, mengangkat harkat perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap siapa saja, yaitu ada 5. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, kreditor. Dan yang kelima, lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana upaya perusahaan atau pemerintah dalam menangani tanggung jawab terkait yang dijalani di sosial. Terkait komunitas atau masyarakat, yang pertama adalah memaksimalkan tanggung jawab masyarakat atau biaya. Yang kedua adalah memaksimalisasi nilai perusahaan atau keuntungan. Yang ketiga, memaksimalisasi tanggung jawab customer atau harga jual. Yang keempat adalah memaksimalisasi tanggung jawab masyarakat lokal atau sponsor acara lokal atau dengan cara sumbangan bencana atau bisa kita sebut dalam bentuk CSR. CSR sendiri adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat. CSR dilakukan karena ada 3 hal. Yang pertama adalah menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Yang kedua adalah terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang ketiga adalah tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. Selanjutnya adalah 5 pilar dalam kegiatan CSR. Yang pertama adalah pengembangan SDM di lingkungan internal maupun eksternal. Dan yang kedua adalah penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga adalah pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentanan konflik. Dan yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang kelima adalah pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Selanjutnya adalah manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Dan yang kelima adalah memberikan inovasi bagi perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
Dan yang kedua adalah adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.